Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas sejarah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bang Esa. Saya Haji Sakbar. Saya Victor Takecha. Saya Iwanuddin. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu program kerja. Masalah Iran Barat. Iran Barat sekarang atau Papua dulu masih dikuasai Belanda. Kabinet Piloko berusaha mengembalikan wilayah itu ke Indonesia melalui demokrasi dan tekanan politik tahun 1949. Yang kedua, politik luar negeri bebas aktif. Artinya Indonesia tidak memihak bisa Barat atau Timur, misalnya Amerika Serikat atau Uni Soviet, tetapi tetap aktif berperan menjaga perdamaian dunia dan memperjuangkan kabinetnya sendiri. Yang ketiga, memilih anggota konstituante DPR dan DPRD. Ini berarti menyiapkan pemilu pertama di Indonesia untuk membentuk lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang sah. Yang keempat, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, fokus pada pembangunan ekonomi, pendidikan, keamanan agar rakyat hidup lebih sejahtera. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Haji Sakbar. Penyebab jatuh peristiwa 17 Oktober 1952. Terjadi ketegangan antara TNI dan pemerintah. TNI mendesak Presiden Soekarno membubarkan DPR karena dianggap terlalu mencampuri urusan militer. Akibatnya, hubungan sipil dan militer tegang dan melemahkan kabinet. Krisis ekonomi dan turunnya harga ekspor. Harga hasil ekspor seperti kopi dan karet jatuh di pasar dunia, menyebabkan pendapatan negara menurun. Peristiwa Tanjung Morawa, Sumatera Utara. Terjadi bentrok antara petani dan polisi saat pemerintah mengabaikan tanah perkebunan kepada pemilik asing. Banyak korban jiwa, menimbulkan kekecaman masyarakat dan akhirnya menjatuhkan kabinet Wiloko pada 3 Juni 1953. Untuk pembahasan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Iwanuddin. Capaian melakukan pemilu, Kabinet Wiloko mulai mempersiapkan pelaksanaan pemilu 1955 yang nanti jadi pemilu pertama di Indonesia. Memperketat impor, mengurangi barang di luar negeri masuk supaya industri dalam negeri berkembang dan keuangan negara tetap stabil. 3. Konsep balance budget, artinya anggaran seimbang, yaitu pengeluaran negara tidak boleh lebih besar dari pendapatan. Tujuannya agar ekonomi tidak defisit. 4. Rasionalisasi angkatan bersenjata, mengurangi jumlah tentara dan memodernisasikan alat perang supaya lebih efisien dan hemat biaya. 5. Menekankan pengeluaran pemerintah. Pemerintah berhemat agar tidak boros dan bisa mengatur keuangan negara dengan baik. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fitri. Kabinet Wiloko tahun 1952 sampai tahun 1953 merupakan kolasi antara PNI Masyumi dan PSI dengan Perdana Menteri Wiloko. Program utama telah menyelesaikan masalah Iran Barat, menyampaikan pemilu, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjaga keamanan. Capaian kabinet ini antara lain memperketat impor, mempernaikkan anggaran berimbang atau biasa budaya, budget, serta merasionalisasi angkatan bersenjata,
Namun kabinet ini jauh akibat peristiwa 17 Oktober tahun 1952, krisis ekonomi yang menurunkan harga ekspor, konflik tanggung Murawa, berkontrak antara petani dan aparat pada tahun 1953, Tanjung Morawa, Sumatera Selatan. Di sini kelompok kami ingin membuka sesi pertanyaan. Saya Muhammad Farel Siraji dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif? Di sini saya sendiri ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa Indonesia menganut politik luar bebas aktif? Kebijakan ini dipilih agar Indonesia tidak menjadi objek dalam pertarungan politik internasional dan dapat fokus pada kepentingan nasionalnya, yaitu menjaga kedaulatan dan kemerdekaan. Sudah cukup? Perkenalkan, nama saya Subadi dari kelompok 3. Kelompok 2. Apa saja tujuan dari politik luar negeri bebas aktif? Untuk pertanyaan yang ini akan dijawab oleh Haji Sabar. Coba diulangi sekali lagi. Apa saja tujuan dari politik luar negeri bebas aktif? Di sini saya akan menjawab. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia, mempererat persaudaraan antar bangsa dan menciptakan perdamaian dunia. Sudah jelas? Jelas. Jika tidak ada pertanyaan lagi, oleh karena itu saya akan tutup presentasi kali ini. Kami dari kelompok 3 izin mengundurkan atau pamit. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila yang taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum